itu sangat dipengaruhi bagaimana kita menjaga keseimbangan peran kita antara di sekolah dan dengan di gereja. Nanti untuk lebih mendalam hal-hal praktis seperti apa atau contoh-contoh konkret baik praktik baik maupun praktik yang tidak baik ke depan kita bersama dengan Romo Kris. Jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan-harapan dari paroki. Paroki itu ada pastor, ada yaitu saudara-saudari sekalian ini. Waktu kita sampai jam 6, jadi kalau sebelum jam 6 sudah selesai, kita bersyukur saja. Seorang pekerja patut mendapat upah. Itu dunia pertama dari tugas ganda yang akan kalian jalani. Yang kedua, tugas ganda yang kedua, Anda adalah guru agama di gereja. Sayang sekali, di sana tidak ada upahnya. Sudah tahu tuh ini. Yang sampai terkejut nanti ini. Di gereja, di pastorat, di paroki, di stasi, di lingkungan, buat sesuatu sebagai guru agama, tunggu-tunggu tidak ada yang beri. Kerja di urusan dengan Tuhan untuk urusan keselamatan itu, kalau ada bonus yang diberikan syukur-syukur, kalau tidak ada juga syukur-syukur. Karena Tuhan akan memberikan bonusnya dengan cara lain. Hendaknya membangun kerinduan dalam diri untuk memiliki ilmu agama Katolik sebanyak-banyaknya. Ilmu yang didapat di bangku kuliah itu tidak pernah cukup untuk menjalani hidup sebagai guru agama, ya. Jadi harus menambah dan belajar membaca sebanyak-banyaknya. Dengan sarana modern sekarang ini kita tidak perlu keluar uang untuk beli buku lagi. Kita beli pulsa saja, tinggal ke internet. Terus nama-nama kita orang Katolik itu ada arti. Nama santo-santa yang kita pakai. Nah sekarang tidak bisa kita harus tahu. Atau yang kedua, selain arti, minimal kita harus tahu juga riwayat hidup santo-santa kita. Kan mereka adalah pelindung dan berdoa. Nah, ini saya sebagai pastor sangat mengharapkan itu dari umat. Maka kalau saya membaptis orang, salah satu kewajiban itu adalah harus memberi nama pelindung dari santo-santa. Bahan sosialisasi saya tahun lalu, tahun keluarga, ya, di paroki saya di Kribuweri, saya wartakan ini kalau saya ngomong hal ini saya bisa 2-3 jam. Nikah dulu baru kawin. Dan sekali lagi saya mau mengatakan lagi, memang kita umat di Sumba umat yang manja, sehingga budaya yang salah itu dipelihara terus, gereja tidak pernah tegur. Tapi di paroki saya sepanjang tahun lalu berminggu-minggu saya perbahalan sama terus, supaya meluruskan kembali cara hidup yang baik, membangun perkawinan dari awal. Itu suci memang, jangan start dengan dosa. Dan kamulah yang kami harapkan untuk mendobrak budaya buruk ini, supaya kita ciptakan dan wariskan budaya yang baik. Kita harus mulai dengan budaya yang benar, nikah dulu baru hidup bersama. Oke, itu saja saudara-saudari. Mudah-mudahan tiap orang memiliki intensi, ya, program pribadi. Oh, ini poin ini saya akan terapkan dalam hidup saya. Biar yang lain saya lupa dulu, tidak apa-apa. Poin ini saya jadikan program hidup saya. Itu kalau orang datang ke rekoleksi dengan niat yang tulus, itu begitu. Ada visi yang mau dibangun dalam diri sendiri untuk masa depan selanjutnya. Di dalam gereja kita ada banyak orang yang mampu untuk terlibat dalam pastoral, tapi tidak banyak yang mau terlibat. Yang mau terlibat hanya sedikit. Nah, kalian ini 60 lebih ini bagian dari yang sedikit itu.
tolong kasih banyak sudah. Jangan berhenti dengan yang sedikit. Orang yang terlibat, yang mau ya, yang mau. Sebenarnya hanya butuh kemauan. Kita kalau ikut koran, apakah kita semua tahu baca not? Kan tidak. Tapi kalau kita mau, maka kita akan ikut. Lalu kita akan tahu nyanyi. Walaupun kita tidak tahu. No. Jadi seperti itu. Terlibat dalam pastoral jangan tunggu tahu dulu. Yang penting mau dulu, mau terlibat. Nanti pengetahuan akan muncul kemudian. Bimbingan masukan dari orang lain akan memberi kita modal yang lebih lagi untuk lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kita beri terima kasih Romo. Bukannya mahasiswa yang menikmati, saya juga sebenarnya saya ada pekerjaan lain tapi sangat menikmati serinya Romo karena memang ini lama di Proki. Saya 25 tahun jadi imam, hanya 1 tahun 2 bulan di Proki. Jadi untuk pengalaman pastoral yang seperti yang diceritakan tadi itu memang sangat kurang. Jadi terima kasih atas sharingnya itu, bukan hanya untuk mahasiswa, calon guru agama, tapi untuk kami-kami juga. Jadi puluhan tahun di bidang pendidikan, sehingga persoalan-persoalan praktis yang apa yang dikatakan oleh Romo tadi itu sangat berguna untuk kalian. Jadi ini itu inspirasi yang sangat luar biasa. Harapan dari Proki, Romo Krisi hanya mewakili sini, tapi saya kira di mana saja kamu berada dan bertugas, pasti apa yang diharapkan yang disampaikan oleh Romo Krisi tadi itu juga yang diharapkan oleh ya pastor Proki yang lain, juga gereja pada umumnya di pulau ini atau di tempat lain. Ini sudah rencana, tinggal tunggu foto-foto wisuda supaya ini momentum yang paling dinantikan. Tadi malam sudah ada rekonsiliasi untuk berdamai dengan masa lalu, dengan teman, dengan dosen. Jadi mereka menangis, ingat kebaikan teman, ingat juga ada yang histeri. Berarti ini sebentar sesi terakhir mereka akan pertemuan alumni. Kami kasih nama calon wisuda, tapi mau bilang alumni tidak tiga juga terlalu macam cepat disuruh ini. Nah, soal komitmen dan kedepannya kita tetap saling sih. Kalau hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman sharing. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Romo untuk saya, bagaimana mengembangkan itu jiwa pastoral. Lalu hal yang kedua itu berkaitan dengan kita bisa manajemen waktu dalam pelayanan baik itu di sekolah dan juga di pastoral paroki. Sebelum saya menyampaikan seri ini, maka seperti apa yang Romo sampaikan tentang saya, ya, saya memang sekali lagi lebih baik, makanya diberikan kesempatan. Nanti jika tidak lagi dikasih kesempatan, ya, katekis itu tetap melekat. Ya, lebih bahagia ketika menjalankan tugas sebagai seorang katekis. Bacaan kedua, bagaimana Paulus meyakinkan lagi kita Kristus itu yang kita percaya, Dia mempersatukan kita. Dari bacaan pertama dan bacaan kedua menurut saya
ya mesti ada di dalamnya itu BKB. Apa BKB? Bersama kita begitu kan. Lalu supaya bisa berdua, supaya bisa bersama, satu hal yang dituntut hari ini ialah bertobat. Tema kita coba baca ulang-ulang, kami sudah dibicarakan dalam praktek. Terima kasih khusus kita mengaku salah dosa kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berusaha, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praha Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, ampuni dosa-dosa kita dan hantar kita ke hidup yang kekal. Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berusaha, saya sungguh berdosa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, bukalah hati kami untuk berjumpa dengan Yesus Putra-Mu, dan semoga tak suatu kesibukan di dunia menghalangi kami. Bimbinglah kami agar kami dapat dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh Kristus adalah keselamatan bagi umat manusia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan, berkat ketekunan, dan penghiburan dari kitab suci. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya."
Yohanes itu memakai jubah bulu unta. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, bukalah hati kami untuk berjumpa dengan Yesus Putra-Mu, dan semoga tak suatu kesibukan di dunia menghalangi kami. Bimbinglah kami agar kami dapat dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ya, Pak Tersir itu pernah kami ngobrol, saya baru pulang bantu di Kalimantan, saya rasa di sana itu susu dan madu. Mungkin baru lihat di daerah yang bagus. Ini kalau diizinkan boleh pindah, saya mau ke Kalimantan. Pak Tersir bilang saya tidak pikir kemana-mana lagi. Ya, nah itu artinya Pater sudah menghibahkan diri untuk pendidikan di Unika Batu Pulang. Juga Romoris, walaupun sedang studi, kemudian berjuang untuk menjadi pendidik, sudah bagian dari kita. Pak Hen, Pak Yanto, dulu Ibu Helmi, dan para dosen dari prodi lain yang ikut mengampu mata kuliah di prodi agama. Terima kasih untuk semuanya. Iya, hasil ramuan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan passion dari dosen masing-masing, sehingga menghasilkan kita yang seperti ini. Dan itu kita terima dengan cuma-cuma, berilah dirimu dengan cuma-cuma juga. Ya, berilah dirimu dengan cuma-cuma. Supaya apa? Supaya kamu tidak percuma. Sakit hati juga kami yang pendidik ini. Kalau orang bilang, percuma saja anak-anaknya Pater didik dulu. Saya bilang dulu saya marah mereka tuh, mereka pikir hanya mereka menderita. Yang marah itu lebih menderita daripada kalian. Sama, jelas ketika teman-teman menjadi mahasiswa, saya secara pribadi menjadi pengajar, dosen pada saat itu kita sama-sama belajar. Saya basicnya bukan pendidikan, jadi belajar untuk menjadi pendidik itu tidak mudah. Sehingga kita sudah sama-sama berjuang, dan akhirnya bukan hanya kamu yang alami, ya. Saya juga dulu pernah mengalami, bahkan kita semua pernah mengalami itu, ya. Jadi harapan saya itu bahwa mulai hari ini angkat kepalamu, ya. Umbu, sengaja sebut umbu ini, Yanus, ya. Yang lain-lain yang merasa bahwa Franco, ya, Tinus, Agus, Tuhan menemukan. Jadi ini tidak serta-merta bahwa ini